Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Andi Chiu berjumpa kembali dengan Anda dalam program Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Beragam berita menarik dan aktual seputar Tiongkok telah kami siapkan untuk Anda. Segera kita mulai berita yang pertama. Menurut pengamat hubungan internasional Haryanto Aryo Diguno PhD, keputusan Xi Jinping untuk mengundang Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Tiongkok sebagai destinasi pertama usai pelantikannya lantaran melihat posisi Indonesia yang strategis. Pernyataan itu Haryanto sampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Barata Online belum lama ini ketika membahas tentang kunjungan Prabowo ke Tiongkok pada Jumat 8 November 2024 hingga Minggu 10 November 2024 lalu. Indonesia ini sama sebenarnya kultur dan budayanya, banyak persamaan. Misalnya banyak etnisnya, banyak sukunya, banyak masalah yang dihadapinya. Nah, yang membedakan adalah Tiongkok itu pembangunannya lebih cepat. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur, ya. Dan Indonesia ini saat ini ingin mengarah ke sana. Ia pun menambahkan bahwa untuk bisa membangun infrastruktur lebih cepat, satu-satunya mitra yang bisa diharapkan oleh Indonesia adalah Tiongkok. Kenapa saya mengatakan Tiongkok ya, bukan negara Asia Timur lainnya seperti Jepang, seperti Korea ya? Karena apa? Karena Jepang dan Korea itu sebenarnya itu perwakilan Amerika di timur ya. Jadi pemikiran mereka itu lebih barat, lebih kapitalis. Kapitalis di sini artinya individualisnya lebih tinggi. Otomatis mereka punya hitung-hitungan. Sedangkan Tiongkok sendiri ya kultur timurnya itu masih dalam. Otomatis kalau menjalin satu persahabatan ya itu harus sama-sama menguntungkan. Itu pemikiran orang Tiongkok. Tiongkok dan Jepang menyatakan kesediaan mereka untuk lebih memperdalam kerjasama di sektor konservasi energi dan perlindungan lingkungan. Pengumuman tersebut dibuat pada Forum Komprehensif Tiongkok-Jepang ke-17 tentang konservasi energi dan perlindungan lingkungan di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. Forum tersebut diselenggarakan bersama oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok dan Kementerian Perdagangan Tiongkok bersama dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang dan Asosiasi Ekonomi Jepang-Tiongkok. Baik Tiongkok maupun Jepang menyatakan kesediaan mereka untuk lebih memperdalam kerjasama di industri konservasi energi dan perlindungan lingkungan. Terlibat dalam kerjasama teknologi hijau dan rendah karbon, memperkuat kolaborasi dalam memerangi perubahan iklim, dan bersama-sama mempromosikan pembangunan hijau dan rendah karbon global dan regional. Selama acara tersebut, lebih dari 800 peserta dari kedua negara terlibat dalam diskusi mendalam, berpartisipasi dalam 5 subforum, dan menandatangani 27 perjanjian kerjasama. Forum tersebut, sebuah platform kerjasama internasional utama, telah berhasil diselenggarakan sebanyak 17 kali sejak 2006 yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara Tiongkok dan Jepang dalam konservasi energi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan hijau dengan total 457 proyek kerjasama yang ditandatangani hingga saat ini. Kita beralih ke berita ekonomi. Menurut para ahli penerbangan, potensi pasar penerbangan Tiongkok tetap besar karena pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan negara tersebut mendorong perjalanan masuk baik untuk bisnis maupun liburan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penerbangan penumpang internasional masuk dan keluar dari Tiongkok telah pulih hingga 80% dari tingkat sebelum pandemi COVID-19 karena maskapai penerbangan global terus melanjutkan dan menambah rute untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dalam hal skala, transportasi penerbangan sipil Tiongkok telah menduduki peringkat kedua di dunia selama 19 tahun berturut-turut. Para ahli mengaitkan pasar penerbangan negara yang sedang berkembang pesat itu dengan dividen kebijakannya. Menurut mereka, Tiongkok telah menikmati pembebasan visa bersama yang komprehensif dengan 24 negara, menawarkan kebijakan masuk bebas visa untuk 16 negara, dan memperluas kebijakan transit bebas visa 72 jam atau 144 jam ke 54 negara. Kebijakan bebas visa dan langkah-langkah terkait tersebut secara signifikan meningkatkan pariwisata masuk ke Tiongkok. 近期我国不断扩容免签的朋友圈，以及一系列出入境便利化政策措施出台带动了大量的国际旅客的入境的意愿。随着我国经济的持续增长和人民生活水平的一个提高，人们对于国际旅行和商务往来的需求还将不断的增加。
Liu pun menambahkan bahwa permintaan untuk perjalanan keluar Tiongkok juga akan terus menguat dengan peningkatan standar hidup masyarakat. Pakar lain menekankan bahwa kebijakan perjalanan yang semakin nyaman dan jaringan rute udara yang lebih baik akan semakin menarik pengunjung internasional ke Tiongkok. 我国国际航班的恢复呢，与我国的高水平的对外开放和高质量的国际交往呢，形成密切的这样的一个相关性。未来呢，全球对中国经济发展的信心越足，参与的力度越大，中国的航空市场对各国的航空公司的吸引力也会越强。 Masih dari industri penerbangan Tiongkok, jumlah penerbangan penumpang internasional dari dan ke Tiongkok telah pulih hingga 80% dari tingkat sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Pasalnya, maskapai penerbangan global terus melanjutkan dan menambah rute untuk memenuhi permintaan yang meningkat di pasar Tiongkok. Beberapa waktu lalu, sebuah pesawat yang dioperasikan oleh Hainan Airlines lepas landas dari Bandara Internasional Ibu Kota Beijing menuju Toronto. Ini adalah penerbangan langsung pertama yang dilanjutkan oleh Tiongkok dan Kanada sejak kedua negara meluncurkan kampanye untuk menambah penerbangan langsung. Pada musim penerbangan musim dingin semi 2024-2025 yang dimulai pada 27 Oktober 2024, penerbangan penumpang internasional Tiongkok diprediksi akan 11% lebih tinggi daripada musim panas gugur 2024 dan jumlah penerbangan kargo akan meningkat sebesar 16%. Menurut jadwal, penerbangan ke Amerika Serikat, Afrika, dan Amerika Utara akan meningkat secara signifikan. Sementara penerbangan ke Asia Tengah, Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan pasar tradisional lainnya juga akan terus bertambah. 那我国国际航线的恢复呢，也是呈现一个结构式的变化。当然呢，这也反映了我国的全球航空市场的格局的一些转变。当前啊，国内的航空公司在国际市场的竞争力其实在不断提升。 Menurut Cici, karena faktor-faktor seperti lokasi geografis, tingkat layanan, dan jaringan transit, pemulihan pasar penerbangan global tidak merata. Didorong oleh permintaan pasar, banyak maskapai penerbangan asing baru-baru ini menyesuaikan rute mereka sambil memperhatikan pasar Tiongkok. Delta Airlines, maskapai penerbangan besar Amerika Serikat, telah mengumumkan akan melanjutkan penerbangan langsung dari Shanghai ke Los Angeles pada Juni 2025 dengan 3 penerbangan dijadwalkan per minggu. Begitu juga dengan Kenya Airways yang merencanakan penerbangan langsung dari Nairobi ke Beijing. Singapore Airlines mengatakan akan memperluas jaringan rutenya di Tiongkok untuk mencakup 8 bandara di 7 kota Tiongkok dan secara bertahap meningkatkan penerbangan yang relevan menjadi 98 per minggu. 中国对我们来说其实是一个非常重要的市场之一。那我们会一直不断的关注这个市场，也适时的调整我们在华的网络航线以及运力。 Menurut Menteri Keuangan Tiongkok Lan Foan, pihaknya secara aktif tengah merumuskan kebijakan untuk tahun mendatang yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut. Lan Foan mengatakan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers belum lama ini di Beijing dengan menyatakan bahwa Kementerian Keuangan Tiongkok juga akan berfokus pada penguatan dan penyesuaian kontra siklus ekonomi yang negatif. 目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策已按程序报批，近期即将推出。允信债务置换工作马上启动，发行特别国债，补充国有大型商业银行核心一级资本等工作正在加快推进中。 专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。 Lan juga mencatat bahwa Kementerian Keuangan Tiongkok akan memperkenalkan kebijakan fiskal yang lebih kuat yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial tahun depan. 一是积极利用可提升的赤字空间，
二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付的规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障的力度。 Pemirsa, hari ini tanggal 22 November adalah hari ulang tahun penyanyi Mandarin legendaris Liu Wencheng. Walaupun telah mundur dari dunia hiburan sejak tahun 1991, para penggemarnya di seluruh dunia masih merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Apakah Anda juga salah satu penggemar Liu Wencheng? Ya, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.